Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini bersifat menurut opini gue pribadi, hal-hal yang gue yakini, hal-hal yang gue ketahui, gue keluarin aja dulu. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang sebenarnya kejadian ini atau fenomena kerusuhan ini terjadi bukan semerta-merta salah DPR. Gue pengen kalian melihat lebih luas dari perspektif yang gue juga baru dapat sebenarnya. Gue pengen sharing kepada kalian perspektif yang lain, nggak semerta-merta salah DPR, nggak semerta-merta salah polisi, nggak semerta-merta salah Prabowo juga. Jadi gue pengen mengulik sedikit lebih luas perspektif yang terjadi di masyarakat. Dan ini, balik lagi ya, gue pengen disclaimer dulu, sebenarnya ini menurut opini gue, hal-hal yang gue yakini, ini bukan kebenaran absolut ya. Jadi ini pendapat gue, opini gue, kalau misalkan lo setuju boleh, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Jadi gue pengen sharing aja. Dan sebelum kita lompat ke kejadian atau kerusuhan yang terjadi di Indonesia, di berbagai kota di Indonesia, gue pengen narik mundur, gue pengen tarik benang merah. Sebenarnya ini tuh terjadi karena efisiensi. Yang gue yakini hal ini terjadi awalnya karena efisiensi. Pas Prabowo menjabat, beliau bilang kita akan melakukan efisiensi karena anggaran terlalu banyak, pemasukan juga nggak begitu banyak juga, jadi dilakukan efisiensi. Dan mengapa dilakukan efisiensi? Karena menurut gue Pak Jokowi telah meninggalkan banyak hutang dan meninggalkan pekerjaan yang memakan anggaran banyak. Salah satu proyek ambisiusnya Pak Jokowi yang gue bilang sebenarnya bagus ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan, tapi menurut gue nggak seburu-buru ini dan nggak tergesa-gesa ini, yaitu proyek IKN. Menurut gue proyek IKN bagus adanya proyek IKN karena ibu kotanya akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan, tapi yang gue nggak setuju adalah terlalu terburu-buru dan terlalu ambisius. Gue nggak ngerti kenapa Pak Jokowi sangat ambisius dan sangat terburu-buru pengen pindah ke IKN. Yang mana kalau dilihat dari segi anggarannya, kita tuh masih nggak punya anggaran yang cukup gitu. Bahkan investasi dari luar negeri aja pun kita nggak dapat. Terus pendanaan dari APBN nggak bisa dan nggak cukup juga. Akhirnya Pak Jokowi kan dulu kalau lu lihat dia ngerangkul 9 naga, ngerangkul pengusaha-pengusaha lokal buat mendanai proyek IKN. Yang mana proyek ini akhirnya diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya karena dilihat diutak-atik angkanya Pak Prabowo nih, diutak-atik angkanya ternyata nggak bisa. Dan akhirnya IKN diberhentikan sementara lah. Sebetulnya diberhentikan sementara karena uangnya pengen dipakai buat yang lain. Dan karena hal itu Pak Prabowo jadi uangnya ketat nih, uangnya dikit banget, sempit banget. Yang mana harusnya dengan uang yang sedikit itu, dengan proyek yang masih banyak, harusnya gue ngerasa Pak Prabowo melakukan efisiensi sebenar-benarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Pak Prabowo nggak bener-bener melakukan efisiensi yang dia bilang. Kita bisa melihat dari menteri yang sangat banyak, yang sangat gemuk, ada tambahan menteri, wakil menterinya pun ada yang lebih dari 2, yang banyak banget. Kita bisa melihat itu sebagai dalam tanda kutip bagi-bagi jabatan ya. Pak Prabowo ngasih jabatan kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada beliau dengan memberikan posisi-posisi strategis di pemerintahan yang banyak banget dan besar banget, lebih besar daripada pemerintahnya Pak Jokowi, itu kabinetnya. Sekarang kayaknya kabinet merah putih deh kalau nggak salah, gue lupa lagi namanya. Dan ada juga proyeknya Pak Prabowo yang cukup ambisius juga menurut gue, yaitu MBG, makanan bergizi gratis, yang menghabiskan atau menganggarkan sekitar ratusan triliun, kalau nggak salah sampai 400 atau 700 triliun, yang gede banget menurut gue. Jadi karena punya proyek besar, uangnya ketat, Pak Prabowo juga nggak bener-bener melakukan efisiensi, tapi Pak Prabowo melakukan efisiensi di hal-hal yang kecil, kayak dia nggak ngelakuin transfer ke daerah-daerah tertentu yang misalkan anggarannya atau pendapatan daerahnya kurang, menunda ASN yang mau masuk dan pemecatan segala macam. Tapi justru malah di kabinetnya sendiri malah makin besar dan makin gendut. Dan di DPR juga ternyata anggarannya juga banyak, meledak, anggaran rumah pun ada. Jadi menurut gue efisiensi yang dilakukan nggak bener-bener efisiensi. Akhirnya karena efisiensi tersebut, Pak Prabowo atau dari pemerintah pusat nggak kasih transfer uang kepada pemerintah daerah, yang mana sebenarnya pemerintah daerah
Kalau misalkan dia punya pendapatan asli daerah yang cukup, dia nggak perlu dapat transfer lagi. Misalkan pemerintah daerah kayak misalkan di Bandung, di Bogor, di Majalengka, segala macam ya. Misalkan di daerah tersebut uangnya cukup, pendapatan asli daerahnya cukup dari pajak, dari pariwisata, dari lain-lain, misalkan cukup, dia nggak perlu minta bantuan pemerintah pusat untuk ditransfer uang gitu. Jadi karena daerah-daerah yang dirasa nggak cukup pendapatan daerahnya atau pendapatan asli daerahnya, seperti Pati kemarin, uangnya seret, pemerintah nggak ngucurin dana atau kucuran dananya sedikit atau dipotong karena efisiensi, akhirnya pemerintah daerah mengakalinya dengan menaikkan tarif PBB. Dan nggak cuma Pati, beberapa daerah juga menaikkan tarif PBB sampai dari 250% sampai 1000%. Hal ini juga berdampak karena efisiensi yang dilakukan sebelumnya. Jadi efisiensi ini ternyata menjalar kemana-mana, bukan semata-mata salah DPR, bukan semata-mata salah Prabowo, bukan semata-mata salah siapa-siapa, karena ini adalah lingkup yang lebih luas lagi, yang lebih kompleks lagi menurut gua. Karena efisiensi ini, tadi gue bilang Pati akhirnya naikin PBB-nya, di demo sama masyarakat, Wasudewo sebagai Bupati Pati di demo sama masyarakat. Terus akhirnya masyarakat mengamuk, masyarakat akhirnya turun rasa percayanya terhadap pemerintah. Terus akhirnya ngelihat momen di mana gaji DPR naik 50 juta sebagai tunjangan rumah yang diganti. Yang mana sebenarnya ini terjadi di tahun 2024 kemarin, tapi ramenya di sekitaran Agustus tahun 2025. Terus ngelihat DPR joget-joget, pas lagi sidang DPR MPR kemarin. Terus ketika masyarakat komplain, ketika masyarakat ngomong kepada DPR, mereka malah menghina kita. Ahmad Syaroni malah menghina kita dengan ngomong tolol. Terus akhirnya ekopatriot, terus semuanya kayak membela diri seakan-akan gimana ya? Gue nggak ngerti apa yang dulu pikirkan sampai lu ngomong gitu, kayak ngomong ini kan 3 juta kan nggak seberapa segala macem. Kan harus sebagai pejabat publik harusnya lo nggak seperti itu, yang dimana masyarakat kesel, masyarakat marah, akhirnya masyarakat demo, dan pemantik terbesarnya adalah kemarin Afan Kurniawan yang meninggal dilindas sama mobil Brimob, yang bikin masyarakat jadi lebih kesel dan lebih seperawut gitu, karena kemarahan, karena kekesalan. Mereka demo di mana-mana, mereka demo di markas polisi, di markas Brimob, di DPR. Mereka kesel, mereka bakar-bakar. Tapi gue ngerasa yang bakar-bakar kemarin sih ada, bukan pure masyarakat, gue ngerasa kayak ada oknum something, gue nggak ngerti, entah dari pihak eksternal negara atau dari internal negara atau dari sekelompok orang yang pengen ada kerusuhan. Tapi gue nggak ngerti, atau gue belum bisa dapat motif yang sebenarnya sih kenapa mereka ngelakuin ini biar makin rusuh gitu. Terus akhirnya rumah mereka dijarah, rumah Ahmad Syaroni, rumah Uya Kuya, Ekopatrio, Ibu Sri Mulyani juga kena dijarah sama masyarakat. Gue sih ngerasa sudah terlalu jauh dari konteks, sudah terlalu jauh dari apa-apa yang digagaskan. Udah di luar apa yang dituntut sampai menjarah kayak gitu. Gue nggak ngerasa ada pembenaran dari lu ngejarah. Gue ngerti lu kesel, gue ngerti lu marah sama pemerintah, gue ngerti lu sebel sama pemerintah, tapi dengan lu ngejarah-jarah anggota DPR, dengan lu ngejarah Ibu Menteri dan lebih tepatnya Bu Sri Mulyani, itu juga menandakan bahwa kita juga masih perlu perbaikan. Kita juga masih perlu memperbaiki diri kalau kita harus menjarah-jarah kayak gitu ya. Gue ngerasa itu bukan pembenaran yang harus dilakukan sih. Dan akhirnya abis semuanya, ludes semuanya. Lu bisa ngelihat di berbagai macam video bahwa rumahnya Ahmad Syaroni abis, mainannya diambilin, mobilnya dihancurin, jam tangan Richard Mille-nya diambil juga. Pokoknya rusuh banget, habis semuanya. Sama rumahnya Uya Kuya, rumahnya Ekopatrio, segala macam habis semuanya, ludes dijarah sama massa. Gue juga ngerasa ini sebenarnya kayak bukan pure karena masyarakat. Gue melihatnya memang kayaknya ada yang menunggangi dalam tanda kutip, atau ada yang memberi instruksi, memberi komando, yang bikin jadinya chaos kayak gini. Gue sampai pusing lihat di berita waktu itu, kayak aduh perampasan, terus penjarahan segala macam. Gue sampai
udah lantar aja deh, gue ngeliat beritanya deh. Terus akhirnya Bu Sri Mulyani juga kena, dijarah juga rumahnya. Kemarin gue liat beritanya bahwa lukisannya Doi juga diambil kalau nggak salah, karena lukisannya punya nilai yang sangat berarti buat dia. Dia ngerasa patah hati karena lukisannya diambil. Bu Puan juga sempat kena target Bu Puan buat rumahnya mau dijarah, tapi sudah diamankan secara ketat sama polisi dan TNI kalau nggak salah di daerah rumahnya, jadi nggak kejarah kayaknya rumahnya Bu Puan. Tapi ya bagus lah. Gue ngerasanya udah nggak bener. Awalnya menuntut, tapi lama-lama jadi kerusuhan. Mungkin juga dipicu sama kemarahan masyarakat, tapi kayaknya lebih besar dipicu sama orang atau kelompok tertentu yang pengen ini tuh jadi makin buruk. Dan di awal September ini semuanya udah perlahan udah mulai beres. DPR juga sudah ketemu sama masyarakat. DPR sudah berunding dengan masyarakat dan mahasiswa buat memenuhi tuntutan dari mereka. Tuntutannya kayak pengurangan gaji DPR, terus tuntutannya isu perampasan aset, terus dari buruh kalau nggak salah peraturan kerja yang Omnibus Law apa gitu yang pengen dihapuskan. Pokoknya ada beberapa tuntutan yang diajukan sama masyarakat dan mahasiswa kepada DPR dan lagi digodok sampai sekarang. Harusnya deadline-nya itu besok karena mereka masyarakat menuntut untuk deadline-nya hari Jumat besok biar semuanya beres. Tapi nanti kita lihat aja update-nya. Dan gue cukup lega juga karena kemarin gue WFH, Senin Selasa gue WFH, di jalan tuh gak macet gitu kan, orang-orang mungkin pada di rumah aja kali ya, pada WFH juga. Jadi gue ngerasa tuh kok tumben banget nih Jakarta nggak macet, Jakarta kayak lowong gitu jalanannya. Gue lewat TBS Simatupang aja kemarin lancar banget hari Senin Selasa, lebih lancar banget, lebih lancar daripada biasanya. Gue ngerasa kayak ada yang aneh, Jakarta aneh banget lancar, tapi setelah hari Rabu, Kamis gue ngerasa udah mulai kembali normal, yang mana masyarakat juga udah kembali beraktivitas secara normal. Gue ngerasa demonya juga sudah mulai mereda. Gue berharap yang begini-gini sih jangan sampai keulang lagi sih. Gue berharap banget sih. Yang mana pemerintah pusat, Pak Prabowo, Mas Gibran, DPR, Polri sama TNI, gue perlu mereka lebih lebih bonding lagi, lebih introspeksi diri lagi, apa sih yang perlu dibenahi, terutama DPR. Gue rasa nggak perlu terlalu bermewah-mewah karena masyarakat juga lagi susah. Kayaknya lu nggak pantas buat digaji ratusan juta sampai segitunya gitu kan. Terus pemerintah juga perlu lebih pakai. Gue ngerasa Pak Prabowo kayaknya lebih dia kan memang kalau kita lihat ya memang dia orangnya kan apa adanya ya. Pak Prabowo kan apa adanya. Gue ngelihat dengan Pak Prabowo datang ke rumah Afan Kurniawan, dengan Prabowo merangkul semua anggota partai dan masyarakat buat mencari solusi, dan Pak Prabowo ngeluarin statement. Terus kemarin ada statement bahwa beliau sudah memotong anggaran dinas luar negeri kalau nggak salah untuk DPR, jadi dikurangin gajinya. Gue ngerasa Pak Prabowo sudah melakukan yang cukup baik, tapi memang belum optimal. Gue ngerasa Pak Prabowo sudah melakukan cukup baik. Yang untuk kepolisian gue berharap lebih digodok lagi, karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian ini rendah banget. Gue ngerasa kepolisian tuh harus nunjukin kalau mereka tuh memang melindungi rakyat, mereka mau bekerja buat rakyat, mereka secara tegas mereka melindungi dan mengayomi kita gitu, sesuai sama tagline-nya. Tapi kan yang selama ini kita rasain kan nggak begitu. Dan Polri, kalau gue TNI gue nggak begitu ngerasa harus gimana sih. Ya, mungkin kalau gue simpulkan ya kejadian kali ini bukan semata-mata salah DPR, salah polisi dan salah Prabowo dan segala macam. Ini tuh dari lingkup yang lebih luas, terutama karena efisiensi. Kita tarik mundur dari zamannya Pak Jokowi, punya dampak juga, punya andil juga dalam hal ini ke isunya ke zamannya Pak Prabowo, ke zamannya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo kayak udah lama banget gitu. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo sampai ke sekarang. Ini kayak hal yang cukup kompleks kalau dibedah karena banyak banget hal yang menyebabkan ini. Ya mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga lu dapat
informasi atau hal yang lu dapat dari video ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.